teman-teman Kokam untuk bisa melingkari Ustadz Adi Hidayat masuk di belakang jamaah supaya lebih nyaman dan aman. Kemudian untuk yang berada di depan papan tulis untuk bisa agak mundur ke timur sedikit karena nanti untuk mungkin Ustadz Adi Hidayat perlu untuk coret-mencoret gitu terkait dengan karena ciri khas ceramah beliau itu sambil dengan menulis gitu. Sekali lagi pada jamaah sekalian, cukup ya? Ya. Alhamdulillah Ustadz Adi Hidayat sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Sebelum Ustadz Adi Hidayat menyampaikan tausiah dalam rangka tablik akbar menyambut HUT Republik Indonesia yang ke-72 ini, saya bacakan terlebih dahulu sedikit kurikulum vitae dari Ustadz Adi Hidayat LC.MA Hafizatullah. Beliau lahir di Pandeglang, Provinsi Banten pada tanggal 11 September 1984. Kemudian pendidikan pascasarjana beliau di Islamic College Tripoli, Libya, dan Magister Agama Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Tulisan beliau lumayan banyak ya, tidak kami sebutkan satu persatu. Di samping itu beliau saat ini aktif mengajar di berbagai taklim keagamaan, menjadi dosen tamu dan dosen luar biasa universitas, narasumber kajian Islam, Dewan Pakar Masjid Al-Ihsan Jaka Permai Bekasi, serta Direktur Pusat Kajian Islam Quantum Akhyar Institute. Sekali lagi pada para jamaah sekalian yang mau menyampaikan pertanyaan nanti bisa ditulis lewat kertas, tulisan kertas, kemudian nanti disampaikan ke teman-teman Kokam yang ada di sekitar jamaah sekalian. Kemudian nanti ada sesi pertanyaan tersendiri. Dan bagi yang jamaah sekalian untuk mematikan data terkait dengan WA atau mungkin mengaktifkan streaming karena dilakukan mengganggu proses penyiaran dari Akhyar TV. Mari kita sebelum kajian kita mulai, kita pakai takbir bersama-sama 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pada Ustadz Adi Hidayat, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhyar TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini telah memasuki 21 Dzulqa'dah 1438 Hijrah. Di antara sekian hamba-hamba Allah terkhusus di sekitaran Yogyakarta ini yang tengah menjalani aktivitas kehidupannya, ternyata Masya Allah antum yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya untuk berada di masjid ini dan sekitarannya, meluangkan sebagian aktivitas dunianya untuk belajar tuntunan agama. Bahkan saya dengar kita mulai jam 8 ini, bahkan ada yang sudah datang ke masjid sejak asar. Saya hanya bisa bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga siapapun tanpa kecuali yang belajar di malam ini
dan meluangkan segenap waktu dan tenaganya, diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Rawinya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, perhatikan kalimatnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapapun, man, kalau di gramatikal bahasa Arab, man itu disebut dengan ismun mausul, yadullu 'ala al-'ammiyah. Huruf sambung yang menunjuk pada objek atau bahkan subjek tanpa batas. Bisa laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, tanpa batas. Kata Nabi, siapapun yang menyiapkan dirinya, lalu dia menempuh perjalanan, bukan untuk mencari dunia, tapi berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tentang agamanya, sekalipun sedikit, nakirah. Lihat kalimatnya. Maka setiap tetes keringatnya, derap langkahnya, detik perjuangannya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian di hadis riwayat Al-Bukhari, Kitabul Ilmi, kitab kedua di Al-Bukhari, pembahasan kedua, nomor hadis 71, paling kiri sebelah atas dalam kitabnya, ditegaskan lagi melalui hadis riwayat sahabat Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, sebelumnya disebut dengan Abdul Syams, kemudian pindah kepada Kristen, dari situ mendengar ada Nabi di Madinah, tidak puas dengan kepercayaannya, pindah kemudian ke Madinah, masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi SAW wafat. Serius keislamannya, beliau belajar sampai meriwayatkan banyak hadis, kisaran 7.000 hadis. Di antara hadisnya beliau pernah menyampaikan, lihat kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira." Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik. Anda bayangkan, kalau Anda disebut baik oleh seluruh orang di Yogyakarta, jangan dulu berbahagia. Karena orang barangkali di Jawa Barat belum tentu mengenal Anda. Kalau se-Jawa menyebut Anda orang baik, orang Sumatera belum tentu mimpi melihat Anda. Se-Indonesia menyebut Anda baik, se-Asia belum tentu bisa mengenali kita. Tapi kalau Allah sudah mengatakan Anda yang terbaik, maka selangit dan bumi akan mengatakan tidak ada yang lebih baik dibandingkan dengan Anda. Maka ketika seseorang diinginkan oleh Allah jadi orang baik, ternyata Masya Allah, bukan dunia yang pertama kali diberikan, bukan kedudukan pertama kali diangkat, bukan harta yang diluaskan, tapi lihat kalimat nabinya, yufaqihu fid din. Dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya untuk mau tergerak belajar dari sebagian tuntunan agamanya. Maka silakan teman-teman perhatikan, dari sekian hamba Allah yang hidup sampai malam ini, siapa yang diringankan oleh Allah langkahnya sampai datang ke masjid ini, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah saya katakan, saya tidak mengenali antum pada umumnya. Saya tidak pernah mengundang antum. Siapa yang bisa meringankan langkah antum ke sini? Melembutkan hati Anda, datang dari sejak awalnya. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, mustahil Anda ada di sini. Anda masih bisa punya peluang ke tempat lain. Ada waktu untuk istirahat, persiapan besok beraktivitas. Ada yang sedang rekreasi, ada yang macam-macam. Tapi langkah Anda memilih ke sini. Kalau bukan Allah yang inginkan Anda jadi lebih baik, siapa yang inginkan lagi? Karena itu teman-teman sekalian, berita baiknya, jika Allah sudah menginginkan kita berubah lebih baik, maka ambillah cinta itu, pertahankan kebaikannya karena tidak mudah untuk meraihnya. Maka saya berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun yang langsung datang, ditempatkan, duduk, hadir bersama kita saat ini, demi Allah saya katakan, tidak lain kecuali Allah menginginkannya orang-orang itu berubah jadi baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup dengan amin, kita mesti belajar dulu. Karena kita baru setengahnya di sini. Ya. Baik, kalau sudah seseorang dianggap baik oleh Allah, apa yang diberikan kemudian? Quran surah keempat An-Nisa ayat 100. Posisi paling kiri sebelah bawah. Saya persingkat dulu ya. Dulu ada orang pernah berbuat banyak keburukan. Dosanya melimpah. Bahkan pernah bunuh 100 orang. Dia bunuh 100 orang. Hidupnya penuh dengan sifat onar. Mabuk hampir tiap hari. Banyak keburukan dia kerjakan. Allahu Akbar. Satu ketika, mohon maaf, hidayah Allah datang menyentuh dirinya. Tolong catat kalimat ini ya. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang bernama manusia, kecuali sepanjang ia sebelum kembali kepada Allah, nyawa sampai di kerongkongan, kecuali hidayah Allah akan sampai pada dirinya.
Kurang tepat kalau ada kalimat mengatakan ada orang yang tidak dapat hidayah. Allah memberikan hidayah, yang ada itu ketika diberi dia tidak mau mengambilnya. Ingat betul rumus ini ya, ini rumus Quran. Setiap manusia pasti berpeluang mendapatkan hidayah. Tapi tidak setiap yang diberikan hidayah mau mengambil hidayah itu. Itu persoalannya. Bahkan seburuk apapun manusia, saking sayangnya Allah, sifat rahmannya menjadikan Allah adil, memberikan kesempatan untuk kembali pada kebaikan. Saya beri contoh manusia paling buruk yang pernah disebutkan dalam Al-Quran. Fir'aun. Antum kenal Fir'aun? Masya Allah. Allahu Akbar. Ada yang kenal Fir'aun di sini. Ternyata bukan cuma di Lampung ya, luar biasa. Di Jogja ada yang kenal Fir'aun. Baik. Tadi pagi, Masya Allah, ada yang kenal Al-Hasan. Kemarin di Makassar ada yang kenal Utsman bin Affan. Wah, luar biasa. Di sini Fir'aun. Baik. Manusia paling buruk mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Orang sekarang paling banter mengaku Nabi. Dia mengaku Tuhan. Hobinya bunuh orang. Yudzabbihuna abna'akum. Bahkan baru lahir sudah disembelih. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 49. Paling kiri sebelah atas. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum. Menantang Nabi. Luar biasa. Ngaku Tuhan, bunuh orang, nantang Nabi, buruknya luar biasa. Tapi sifat adil Allah menjadikan kasih sayangnya berlaku umum untuk semua makhluk, diberi kesempatan untuk kembali. Quran surah ke-20 Thaha ayat 43 sampai 44. Lihat kalimatnya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun. Berikan dia petunjuk, dia sudah mulai menyimpang. Anda bisa bayangkan nggak? Satu makhluk paling jahat luar biasa dikirimkan dua nabi untuk berubah. Kita sampai malam ini, sampai dengan menjelang kiamat, cuman satu nabi nggak pernah lihat. Ini makhluk ini dua nabi langsung. Bahkan ayat 44-nya, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka katakan kepadanya dengan lemah lembut. Jangan kasar. Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar, kemudian mulai merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang pernah mengaku Tuhan saja, hobinya bunuh orang, banyak melakukan tindakan kejahatan, diberikan hidayah oleh Allah, cuman dia tidak mau mengambilnya. Masa antum yang tidak pernah bunuh orang, tidak pernah mengaku Tuhan, tidak pernah menantang Nabi, tidak mendapatkan kesempatan itu? Jadi kalau Fir'aun sudah pernah diberikan, dia tidak mau mengambil, bukan dia nggak dapat. Nah antum sekarang Masya Allah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal pilihan anda mau mengambilnya atau tidak. Kalau anda ingin sama-sama tidak mengambilnya, maaf, anda keduluan, anda terlambat. Dan tolong jangan bersaing dengan Fir'aun. Dia raja, anda bukan. Dia punya pasukan, anda bukan. Anda tidak memilikinya. Dia mengaku Tuhan, anda tidak. Dia menentang Nabi, anda tidak. Lantas anda ingin menyaingi Fir'aun untuk tidak mengambil hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang anda miliki? Karena itu teman-teman sekalian, perhatikan, hidayah kadang datang dari mana saja. Tidak ada manusia yang sempurna. Jangan katakan saya saleh, karena menurut Allah barangkali saya tidak sebaik anda. Cuma aib saya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aib anda sebagian dibuka untuk mengoreksi diri supaya Allah tutup saat di akhirat nanti. Demi Allah saya katakan, tidak ada manusia sempurna. Orang baik sekarang belum tentu punya masa lalu yang baik seperti saat ini. Setiap ikan yang gemuk selalu ada saja tulangnya. Seperti halnya ikan yang kurus selalu punya kesempatan untuk punya dagingnya. Karena itulah si pembunuh 100 orang tadi. Hidupnya penuh dengan onar. Tiba-tiba datanglah hidayah Allah. Ada datang kepada jiwanya. Kapan saya bisa berubah? Konsultasi dia kepada seorang syekh. Kata syekh di sana, Masya Allah, anda beruntung. Karena tidak ada orang yang sempurna. Bukan berarti anda tidak bisa jadi baik, tapi lingkungan anda tidak mendukung anda untuk jadi orang baik. Keluar dulu dari sini. Hijrah ke tempat sana. Kemudian belajar di sana, maka dengan itu engkau akan berubah jadi lebih baik. Allahu Akbar, apa yang dilakukan oleh orang ini? Dia ambil hidayah Allah. Dia berangkat setapak demi setapak. Setiap jejak kakinya diberi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat. Dan ciri khas orang tobat disebutkan di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Posisi paling kanan di pertengahan. Lihat ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta orang tobat. Di begitu dia melangkah, dia bertobat kepada Allah. Cinta Allah dia dapatkan. Nah kalau seseorang dicintai oleh Allah, maka persamaan Quran berikutnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Paling kiri sebelah atas. Lihat persamaannya, ujung ayatnya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah cintai kalian, maka yang diberikan oleh Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Maka setiap dia berjalan, dia tobat, cinta Allah didapatkan. Begitu cinta didapatkan, semua dosanya diampuni. Allahu Akbar. Setiap tapak dosa diampuni. Tapak dosa diampuni. Maaf, di pertengahan tiba-tiba belum sampai ke tujuan, thumma yudrikul maut. Datanglah maut kemudian menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya mengampuni semua dosa-dosanya, langkahnya menghadirkan amalan baru. Dengan itulah kemudian turun pahalanya. Kata Nabi, dakhalal jannah, dia masuk surga. Pernah bunuh 100 orang, mabuk setiap hari, buat onar luar biasa, mau berangkat ke majelis ilmu, di pertengahan meninggal, masuk surga. Antum pernah bunuh orang? Gak apa-apa, kalau pernah angkat tangan, saya antar ke polisi, ada di luar. Antum gak pernah bunuh orang? Mabuk tidak pernah. Berbuat buruk tidak seperti orang tadi. Dan berita baiknya, antum sudah sampai ke majelis ilmu, sudah duduk, masa nggak bisa masuk surga? Jadi kalau Allah sudah inginkan anda jadi orang baik, hadir di sini, lalu kemudian anda tidak bisa masuk surga, yang salah bukan Allah. Yang salah anda tidak komitmen untuk berubah diri anda dengan lebih baik lagi. Kurang apa lagi? Orang tadi belum sampai ke majelis ilmu, dia belum lihat syekhnya, belum lihat gurunya, belum lihat ustadznya, antum kurang apa lagi? Datang, mesinnya bagus, ada snacknya, ustadznya datang sendiri, kadang nulis sendiri, juga menghapus sendiri, di live juga. Dengan semua ini belum membantu anda untuk menyentuh berubah lebih baik, anda perlu apa lagi? Nah, karena itulah teman-teman sekalian, di permulaan jumpa kita ini, sekali lagi saya ingin mengajak kepada kita semua, mari kita manfaatkan malam ini untuk memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini insya Allah akan membantu kita sedikit demi sedikit dengan izin Allah memperbaiki keadaan kita. Baik, terkhusus nanti dengan baik itu negara kita pun akan terbantu, karena kalau semuanya jadi baik, maka dampak kebaikan itu akan meluas dalam lingkungan sekitaran kita. Baik, kita belum mulai ya, ini baru muqaddimah. Kita coba mulai bahasan kita untuk malam ini. Sebelumnya saya memberikan apresiasi kepada seluruhnya, teman-teman Kokam di PWM, teman-teman yang bersabar, insya Allah sekali lagi mudah-mudahan ada kebaikan untuk semuanya ya. Ini saya keempat kali ke Jogja. Ya, pertama tahun 2002 di dekat Monjali itu ada pesantren Jil Quran, Taruna Quran. Kedua tahun 2013 itu Aswan Ustadz Umar Budi Hargo kalau tidak salah. Kemudian tahun 2013 kita di UI. Kemudian yang terakhir 8 bulan lalu, tepatnya 8 bulan 12 hari. Ya, itu tanggal 2 Desember tahun 2016 di Masjid Jogokarian ya. Hari Jumat saya sampai masih gerimis waktu itu. Ya, alhamdulillah ini yang keempat ada dengan teman-teman. Kita akan bahas tentang jejak Islam di Nusantara. Baik, mohon izin sebelumnya kita coba biasakan dulu ketika membahas sesuatu supaya akar bahasan kita kuat, maka kita ambil pesan Nabi SAW untuk membahas segala apapun dengan dasar argumentasi yang kuat, dengan ilmu yang bersanad, sehingga dengan dasar itu bahasan kita bisa lebih maksimal. Jika dipersoalkan kita bisa menjawab, dan jika diamalkan tenang hati kita untuk mengamalkannya karena punya dasar amalan yang kuat. Sepakat sampai sini? Baik. Bismillah, saya coba tuliskan dulu. Rumus tadi itu ada di hadis Muslim. Kalau antum punya kitab Sahih Muslim yang syarah Imam An-Nawawi ada 9 jilid, antum buka jilid yang pertama ya. Sahih Muslim jilid yang pertama. Antum temukan di halaman 119, posisi paling kiri sebelah atas. Yang punya saya terbitan Darul Hadis cetakan tahun 2002. Ya, saya dapatkan di Mesir waktu itu 26 Juli ya, tahun 2006. Di belakang Husainiyat, harganya masih 450.000. Lihat rumus Nabi ya. Babul isnad minad din. Saya berikan rumus ini dulu sehingga nanti bisa diterapkan saat belajar dengan ustadz manapun, dimanapun kita belajar dalam bahasan apapun. Bismillah. Babul isnad minad din. Bab belajar dengan tuntunan sanad itu, runtutan keilmuan yang jelas pada sumber primernya. Isnad itu asalnya dari kata sanad. Ya, sanad. Silsilah riwayat pengetahuan sampai ke sumber utamanya. Jadi kalau anda menerima misalnya informasi, anda sampaikan lagi, dilacak sampai ke sumber utamanya, itu disebut dengan sanad. Ketika kita akan belajar tentang din, perhatikan, petunjuk dari Nabi dirangkum oleh Imam Muslim, maka semua yang terkait dengan din, maka lacak dasar argumentasinya,
sumber pengetahuannya sampai sumber yang paling utama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda ingin mempelajari riwayat-riwayat ini, urutan keilmuannya, informasi sampai ke Nabi, maka turunan ilmunya disebut dengan isnad namanya. Pembelajarannya disebut dengan isnad. Belajar mencari pengetahuan dari agama kita yang bersumber sampai ke sumber primer, itu termasuk yang menentukan dalam agama. Maaf, jadi kalau kita belajarnya keliru, dasar argumentasinya salah, maka nanti praktek agamanya pun akan keliru. Saya beri contoh misal. Kalau din itu artinya apa? Bukan. Kita sepakatnya, mumpung ini masih pertama kali kita belajar. Kalau tidak tahu, cukup katakan wallahu a'lam. Ya. Tidak usah mengarang, karena mengarang cuma ada di pelajaran bahasa Indonesia. Baik ya? Baik, syariat, katakan apa? Wallahu a'lam. Baik ya? Sepakat ya? Jangan terlalu lama pikirnya, waktu kita sudah terlambat nih ya. Baik. Nanti antum kelamaan, habis waktu. Apa yang disebut dengan ad-din? Bukan wallahu a'lam, ada artinya ya. Lihat sini. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 19. Posisi paling kiri sebelah atas. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Saya kasih persamaan sebentar supaya paham betul apa yang kita pelajari. Perhatikan sini, yang disebut ad-din itu Islam. Inna ad-dina, sungguh yang disebut dengan din, 'indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, menurut Allah enggak ada din makna yang lain kecuali al-Islam. Nah, sekarang Anda akan praktek tentang keislaman misal. Apa itu Islam? Pahami dulu, apa itu Islam? Baik, lihat Nabi menerangkan tentang Islam. Hadis riwayat Muslim, jilid yang pertama, Kitabul Muqaddimah, nomor hadis ke-8. Posisi paling kiri sebelah atas di kitab ya. Riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kalau enggak punya Sahih Muslim, lihat Al-Arba'in, nomor hadis yang kedua. Ketika ditanya tentang Islam, beliau jawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ketika disebutkan Islam, poin-poinnya yang pertama kali adalah ibadah. Sekarang kita praktekkan rumus ini. Antum ingin ibadah, bagian dari Islam, contoh salat. Ketika Anda ingin mengerjakan sholat, kan nggak mungkin tiba-tiba Anda langsung sholat. Pasti Anda akan belajar bagaimana caranya sholat ditunaikan dengan baik. Belajar ilmunya. Nah, ketika Anda belajar ilmu tentang sholat itu, maka rumusnya kata Nabi ini, pelajari dasar pengetahuan itu yang bersumber langsung pada keterangan sumber primernya, pada Nabi SAW. Anda salah belajar, maka praktek sholatnya pun akan keliru. Al-Bukhari, nomor hadis 744, di hadis Muslim nomor hadis 397, ada seorang bernama Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, hidup di masa Nabi, sholat di masjid Nabi, dan di samping Nabi, Nabi di sisi yang lain. Ternyata ketika dia selesai sholat, salam ke kanan dan ke kiri, sa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat kalimatnya, Waalaikumsalam warahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli. Balik lagi Anda salat karena Anda belum salat, padahal dia sudah salam. Fa'ada salatahu 3 marat, dia mengulangi salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Namun Nabi mengulang kalimat serupa, Anda balik lagi salat karena Anda belum salat. Maka dia berkata, ya Rasulullah ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Maka Nabi mengatakan kepada orang ini, diajarkan, idza qumta ila shalah asbighul wudu. Kalau Anda ingin salatnya sempurna, sempurnakan dulu wudunya. Begini caranya. Tsumma istaqbilul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Begini cara menentukannya. Kemudian baru bertakbir sampai selesai salam. Setelah beliau menyampaikan kalimat itu, diajarkan seluruhnya. Al-Bukhari nomor hadis 651. Lihat kalimatnya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis melihat saya salat. Anda bisa bayangkan seorang sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, salat di masjid Nabi, di samping Nabi. Tapi cara belajar salatnya tidak fokus saat Nabi mengajarkannya. Maka ketika dia praktekkan tidak sesuai sepenuhnya dengan petunjuk Nabi, kata Nabi, ulangi salatnya. Anda belum salat. Salah belajar, bisa keliru dalam praktek. Sekarang coba tarik garis itu kepada kita sekarang. Antum sahabat Nabi juga bukan. Tinggal bukan di zaman Nabi.
Sholat bukan di masjid Nabi dan tidak di samping Nabi. Dan Anda merasa tenang dengan sholatnya. Dan dengan itu Anda belum mau juga untuk mempelajari dan menyempurnakan cara sholatnya. Nah, ini poinnya. Maka kita turunkan dulu, setiap belajar apapun dalam agama, kita turunkan sanadnya, kita gali kemudian argumentasinya, dari situ baru kita turunkan pembahasannya. Nah sekarang, malam ini Anda membuat judul tentang jejak Islam di Nusantara. Kita turunkan dulu referensinya, sampai sumber yang paling utama. Dari situ baru kemudian kita bahas, kita lihat pendapat para ulama, baru kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan. Sepakat sampai sini? Halo? Sepakat ya? Akan tinggal sepakat saja ya. Baik. Bismillah. Baik, nggak apa-apa, ini konsentrasi ya. Baik. Biasa. Di setiap tempat kedatangan pertama selalu begini nih, ya. Baik. Nerangkan, tulis, hapus ya, luar biasa ya. Antum santai aja. Nggak apa, tenang aja Mas ya. Baik. Bismillah. Saya tulis ya. Jejak Islam di Nusantara. Nusantaranya sampai jadi Indonesia atau Nusantara saja? Sampai jadi Indonesia ya, karena ini kan salah satu mempersiapkan Hari Kemerdekaan Indonesia, sampai jadi Indonesia. Saya kasih kurung. Baik, saya percepat ya, saya turunkan dulu dalilnya yang sampai ke sumber utama. Sumber utama yang tidak bisa diragukan cuma dua. Satu Al-Quran, kedua Sunnah. Dalam hadis. Jadi saya turunkan dua ini dulu, baru kita lihat keterangan para ulama dalam kitab mereka. Satu, Quran. Manusia pertama dulu saat diciptakan. Mohon maaf saya agak cepat ya. Quran surah 15 ayat ke-28. Diperkenalkan pada malaikat. Quran surah kedua. Kemudian dari ayat 30 sampai masuk surga ayat 35. Kemudian turun ke bumi. Quran surah kedua ayat 38. Kemudian diberikan petunjuk di sini. Bertemu lagi dengan istrinya. Quran surah ke-7 ayat 189. Quran surah kedua ayat 233. Quran surah keempat ayat yang pertama mulai menyebar. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Kemudian masuk generasi zaman Nabi Nuh. Quran surah ke-71 ayat pertama sampai ke masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Quran surah ke-6 ayat 76 sampai dengan 80. Beliau juga disebut dengan Islam. Quran surah kedua ayat 131. Langsung ke masa Nabi Muhammad, Quran surah keempat ayat 163. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144. Quran surah ke-33 ayat ke-40. Dan Quran surah ke-47 ayat yang kedua. Quran surah ke-48 ayat ke-29. Kemudian turunkan lagi. Diberikan hidayah untuk disebarkan. Quran surah kedua ayat 185. Disebut kemudian semesta alam. Quran surah ke-21 ayat 107. Diminta umatnya masuk Islam. Quran surah kedua ayat 208. Kita temukan dulu kata per kata, kan baru Islam ya. Satu, belum ke sini. Baik ya. Kemudian mulai menyebar, kita turunkan dulu. Mulai berdakwah. Quran surah ke-74 Al-Mudaththir, turun satu dulu sampai dengan ayat ke-7. Kemudian pola dakwahnya Quran surah ke-16 ayat 125. Kemudian mulai menyebar sampai dengan ke kita. Saya turunkan keterangan saya dulu. Buku dulu ya. Hadisnya nanti saya turunkan supaya ada ruang di sini untuk menulis. Yang paling kuat argumentasinya barangkali di buku Api Sejarah. Ini lebih banyak didapatkan di sini. Anda bisa cari cetakan yang pertama kali terbitan Surya Madani. Terakhir dicetak itu cetakan yang ke-6 di bulan Juli. Itu kan? Tahun 2006, kemudian di bulan Jumadal Ula tahun 1434 Hijrah. Anda lihat di halaman pertama kali ke-8, paling kiri sebelah atas. Ini hubungan antara Arab, Cina, Nusantara. Kemudian sampai ke Nusantara, dulu ini, temukan ini.
Buka di halaman 148. Paling kiri di pertengahan. Ini masanya Prabu Siliwangi. Punya 3 orang anak, nanti saya turunkan. Di antara anaknya nanti nyambung sampai ketemu Ahmad Jumadil Kubra. Nanti saya turunkan kisahnya, masuk ke halaman 347, paling kanan di pertengahan. Di sini ada 4 orang, nanti ada pertemuan. Sampai ke Muhammadiyah ya. Dari Muhammadiyah sampai ketemu Kokam, Pastabikul Khairat. Baik kan? Baik. Kita turunkan dulu. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 104 paling kanan di pertengahan. Ini dasar berdirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nanti kita turunkan nasabnya juga setelah pertemuan dari sini. Terakhir Kokam lah ya, Pemuda Muhammadiyah, Quran surah kedua ayat 148, posisi paling kanan sebelah atas ya. Ini dulu aja ya, ini dulu saja supaya ada space untuk menulis ke sini dan kita nanti bisa urutkan turunan-turunannya. Saya mau sepakat dulu, kita sampai jam berapa? Oh, baik. Ya, nggak apa-apa. Insya Allah, nggak ada masalah ya. Saya jam 10 pulang, antum sampai jam 4 juga silakan. Nggak ada masalah. Bismillah. Ya, mari kita lihat dulu. Kita pelan-pelan. Jadi setiap tema itu kita turunkan dulu supaya paham maknanya. Jadi kalau ada jejak Islam, yang dimaksud Islam itu apa? Kita pahami dulu. Seperti apa jejaknya dari sejak Islam diturunkan, dibawa risalahnya sampai kemudian datang ke Nusantara. Nusantara itu apa? Seperti apa gambarannya sampai jadi Indonesia dan seterusnya. Baru kemudian kita simpulkan di akhir. Tapi pertama kita mulai dari Quran surah 15 Al-Hijr ayat ke-28. Baik, ini tentang manusia pertama ketika diciptakan. Ini saya nggak akan lama membahas ini dan agak cepat saja. Ya. Setelah Allah menciptakan sebelumnya malaikat, kemudian jin, setelah itu baru diciptakan manusia. Ya, jadi jin diciptakan sebelum manusia. Quran surah ke-15 ayat 27, itu jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin diciptakan sebelum manusia dari bahan bakar api yang menyambar-nyambar. Setelah itu diciptakan manusia. Lihat penyebutannya. Awas hati-hati ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Ketika Allah firmankan pada malaikat dan jin menyampaikan Allah akan ciptakan makhluk baru namanya Bashar, dan kemudian diterjemahkan dengan manusia. Tolong ingat betul ini ya, nanti dalam kajian yang berbeda kita bisa perdalam. Baik, pertama kali nama manusia disebutkan dengan Bashar. Bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Bentuk tunggalnya Bashar. Sebagai informasi, Anda mesti ingat, nanti kalau setiap baca Al-Quran, Anda akan menemukan beberapa jenis nama manusia. Umumnya ada 5. Kadang disebut Bashar, kadang disebut juga dengan ins, al-ins, dan sering disandingkan dengan jin. Ya ma'syarul jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins, disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan insan, al-insan. Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan, disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat berbeda, di 43 surah berbeda. Kadang disebutkan dengan nas, nas, surah paling favorit, Qul a'udzu birabbin nas. Baik, 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nah, esensi yang terkait dengan kita sekarang, nanti lihat, kadang disebut dengan Bani Adam. Bani Adam, ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Quran surah 7 ayat 31. Bani Adam 7 kali disebutkan dalam Al-Quran di 7 tempat berbeda. Bani Adam. Nah, sekarang ketika Allah sudah ciptakan manusia pertama, kemudian disampaikan kepada malaikat tentang visi dan misi penciptaannya supaya dia nanti menjalani kehidupan di bumi. Diberi nama dengan Adam. Saya persingkat sampai situ. Jadi di sini diperkenalkan, tugasnya bukan di langit tapi akan turun ke bumi, menjalani hidup di bumi. Awas, karena kalau kita belum bicara bumi, Nusantara nggak akan ketemu. Nusantara adanya bukan di langit tapi di bumi, gitu kan? Makanya kita harus turunkan dulu sampai ketemu Nusantara. Disampaikan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, bukan fis sama. Fil ardi khalifah. Di Adam ketika diciptakan, manusia pertama diciptakan oleh Allah, yang sifat penciptaannya beda dengan malaikat dan jin. Makanya disebut dengan bashar. Bahannya lain. Ya. Supaya cepat,
Diperkenalkan misinya ada di bumi. Namanya disebut dengan Adam, ayat 31. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Adam. Fokus. Kemudian untuk sementara, ya, dididik di surga. Setelah itu diturunkan ke muka bumi, ayat 38-nya. Sampai sini dulu, posisi paling kanan sebelah atas. Perhatikan, di sini saya mau memulai bahasan pokoknya. Qul nahbitu minha jami'a. Sekarang turunlah Adam dan istrimu semua turun ke bumi. Dan nanti iblis ikut turun. Baik, lihat kalimatnya. Biarkan iblis dengan alamnya. Sekarang kita turunkan Adam saja. Lihat kalimatnya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. 1. Jika nanti setelah turun hidup di bumi, kalian mengikuti hudan, petunjuk hidup dariku. Hudan, pedoman hidup. Saya kotaki, ingat betul ini ya. Jika nanti saya turunkan hudan, pedoman kehidupan. Faman tabi'a hudaya, maka saya jamin siapapun yang mengikuti petunjuk hidup, pedoman kehidupan yang saya telah tetapkan ini, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka saya jamin, kata Allah, dimanapun dia hidup di sisi bumi, bagaimanapun keadaannya, maka hidupnya 1, tidak akan pernah gelisah, wala hum yahzanun, dan tidak akan pernah bersedih. Fokus sebentar. Ini sudah saya terangkan, setiap yang saya tulis dan saya terangkan, boleh saya hapus? Baik, saya hapus dulu ini ya. Ini sudah. Baik. Perhatikan baik-baik. Allah turunkan hudan, pedoman hidup kepada Adam. Tapi ketika menyebutkan fungsi hudannya, ternyata bukan hanya untuk Adam. Kata Allah, siapapun yang mengikuti pedoman hidup ini, maka aku akan jamin hidupnya fala khaufun, tidak akan gelisah. Masya Allah. Walahum yahzanun, dan tidak akan pernah bersedih. Saya tanya pada antum semua, kalau tidak gelisah itu, ya, persamaannya apa? Bukan gelisah, kalau gelisah lawannya. Lawan dari tidak gelisah adalah gelisah. Persamaan dari tidak gelisah apa? Tenang. Tenang. Tidak sedih, persamaannya apa? Senang, Masya Allah. Perhatikan sini ya, teman-teman, lihat fokus ini ya. Kata Al-Quran, ini jelas, dan Al-Quran tidak pernah keliru. Allah menegaskan, semua yang diutus untuk hidup di bumi itu, tujuan kehidupannya, jalani hidup sebagai khalifah. Dan ketika Anda hidup di bumi, dijamin oleh Allah, hidupnya untuk tenang dan senang. Jadi ternyata, Allah tidak pernah menginginkan semua anak keturunan Adam, termasuk Adam, hidup di bumi dalam keadaan gelisah. Hidup dalam keadaan sedih. Jadi kalau ada orang yang kemudian hidup sampai saat ini, di rumah dia gelisah, di kantor dia gelisah, kehidupan sosial dia tidak senang, dia tidak tenang, maaf, yang salah bukan cara hidupnya. Yang salah bukan Allah, tapi barangkali dia tidak mengambil pedoman kehidupannya. Nah, sekarang saya turunkan lagi pelan-pelan sampai ketemu ke sini, Islam sampai ke Nusantaranya. Adam turun ke bumi. Fokus. Setelah itu kemudian secara singkat, ya, kata para cendekiawan, ketika turun terpisah, Adam turun di wilayah Asia Selatan, dekat dengan India. Sedangkan Hawa turun di kisaran Jeddah, dekat Saudi sekarang. Makanya disebut dengan Jeddah, artinya nenek. Jeddah. Kalau antum nanti pergi haji atau umrah, dan saya bermohon pada Allah, mudah-mudahan yang belum ada undangan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau main ke Jeddah, itu ada Laut Merah, ada Masjid Ar-Rahmah yang disebut dengan Masjid Terapung. Anda lurus sekitar 100 meter, sebelah kanan ada batu bata warna coklat, di situ di lingkar ada tulisan Makbarah Hawa, kuburannya Hawa. Baik, tapi kalau sejarawan itu bukan kuburan, tapi tempat pertama diturunkan di situ. Tayyib, maka ini berjalan, tiba-tiba dari jauh akan bertemu di satu titik, kayaknya saling kenal. Dari jauh kelihatan, kayaknya saya tahu nih. Ini juga, oh iya kayaknya saya tahu nih. Jelas tahu kan di bumi belum ada orang saat itu, cuma berdua. Cuma 2 orang aja, Adam dan Hawa. Ya. Baik, tahu Arafah dalam bahasa Arabnya. Ketika sifatnya semakin ketahuan, maka dijamakkan jadi Arafat. Maka keduanya bertemu sampai naik ke atas bukit. Bukit disebut dengan Jabal. Ketika sudah bertemu, maka tumpahlah sifat kasih yang dalam dari keduanya.
Sifat kasih yang sangat dalam disebut dengan rahmah. Sampai hari ini disebut dengan Jabal Rahmah di tempat ini. Maka singkatnya kemudian kedua bertemu, Adam berkeluarga lagi, maka kemudian istrinya mulai mengandung, kandungan ringan, kandungan berat, sampai kemudian melahirkan. Quran surah 7 ayat 189 tadi. Mulai diberikan ASI, Quran surah kedua ayat 233. Mulai keturunannya punya keturunan lagi, dia berkembang lagi, Quran surah keempat ayat yang pertama. Sampai kemudian menyebar. Ada beda suku, ada beda keadaan, ada beda tempat, syu'ubah wa qadail. Ya, ada beda syu'ub, beda komunitas. Mulanya RT, RW, kecamatan, ya sebelumnya kelurahan, kabupaten, provinsi, negara, menyebar seluruhnya. Bahkan sukunya bisa beda-beda. Jadi poin pertama, saya berhenti di sini. Umat manusia mulai menyebar dari Nabi Adam, semakin meluas tempat tinggalnya, disebut terakhir oleh Al-Quran dengan penyebaran komunitas manusia yang berbeda-beda tempat. Sudah mulai beragam. Nanti kita sampai ke Nusantara di ujungnya. Baik, pertama, bagaimana penyebarannya? Dan sekarang sampai ketemu kalimat Islam, ya seperti apa Islam yang dibawa kemudian oleh Adam alaihissalam? Baik, mari kita lihat dulu. Ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ingat tadi? Dalam turunnya membawa apa? Pedoman hidup. Disebut apa? Hudan. Sekarang perhatikan. Ketika Adam turun membawa hudan, bertemu dengan Sayyidah Hawa, mulai berumah tangga, maka turunlah kemudian keterangan dalam Al-Quran. Saat itulah kemudian ditunjuk Adam alaihissalam untuk membawa risalah bagi dirinya sendiri dan lingkungan terdekatnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 130, ayat ke-33, paling kiri sebelah atas. Fokus, Quran surah ketiga, ayat ke-33. Saya mau masuk ke sini dulu. Innallaha astafa Adam. Fokus. Innallaha astafa Adam. Wa Nuha. Wa ala Ibrahim. Wa ala Imran ala al-alamin. Innallaha astafa. Sungguh Allah telah memilih. Demikian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Padahal memilih dalam bahasa Arab itu ada dua. Satu ikhtara, kedua istafa. Kalau disebutkan ikhtara, itu cuma milih saja. Ana sa'akhtar hadzal wahid liyamhu ma huwa al-maktub fi as-sabwarah. Saya memilih satu orang di antara Anda supaya mau bantu saya menghapus di papan tulis. Itu ikhtar namanya. Orangnya disebut mukhtar. Tapi kalau ada seseorang dipilih untuk diberikan misi suci, maka kalimatnya berubah dari ikhtara jadi istafa. Namanya disebut dengan Mustafa. Karena itu setiap nabi dan rasul ketika kemudian akan diberikan dengan nama sifat pilihannya, maka mereka dikenal dengan istilah Mustafa. Fokus ya. Jadi ketika Allah menyebutkan kalimat innallaha astafa Adam, itu artinya Allah bukan sekedar menurunkan Adam sebagai manusia pertama di bumi, tapi sekaligus turun dengan membawa tuntunan kehidupan, pedoman yang disebut dengan hudan, dan juga istafa, Allah menjadikannya sebagai pembawa risalah pertama untuk diri pribadinya dan keluarganya. Nah, sekarang teman-teman, lihat betul ini ya. Tidak pernah disebutkan pembawa risalah dalam Al-Quran, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain, kecuali disebutkan kalimat Islam melekat pada dirinya. Saya ulang, kecuali disebutkan kalimat Islam melekat pada dirinya. Mari kita lihat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 131. Posisi paling kiri di pertengahan. Kita ambil contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat kalimatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 131. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Aslim. Islamlah. Ketika Rabbnya mengatakan kepada Ibrahim, aslim, kamu itu Islam. Maka beliau berkata, qala aslamtu li rabbil alamin. Beliau berkata, saya Islam, saya berserah diri, saya masuk dalam Islam kepada Rabb penguasa alam. Perhatikan, Ibrahim disebut istafa, Ibrahim. Persamaannya, kembali ke Quran surah 3 ayat 33. Ibrahim disebut dengan istafa, orangnya disebut dengan Mustafa. Disebut Islam. Persamaan keduanya, Adam disebut dengan istafa, Mustafa. Kalau kita buat persamaan, Ibrahim, Mustafa, Islam. Kalau kita tutup yang ininya, Mustafa sama dengan Islam. Kalau kita turunkan ke sini, Adam sama dengan Mustafa. Berarti Adam pun sama dengan Islam. Paham?
Maka ketika Adam diturunkan ke muka bumi, tidak sekedar beliau turun menjalani kehidupan di bumi, tapi satu, bawa pedoman, yang kedua, beliau telah membawa Islam. Pertama kali diturunkan ke muka bumi. Jelas? Jadi Islam bukan lahir di masa Nabi Muhammad SAW. Awas, ingat betul itu. Tapi Islam sudah sejak datang ke muka bumi, sejak manusia pertama diturunkan ke bumi. Paham? Awas, hati-hati ya. Anda mesti bedakan antara cara berislam dengan Islam. Itu beda. Kalau disebutkan Islam, itu dinnya, pegangannya. Kalau disebutkan cara berislam, itu disebut dengan syariatnya. Cara kita mempraktekkan nilai keislaman. Cara berislam di masa Nabi Adam, beda dengan generasi setelahnya. Lebih lengkap lagi. Generasi setelahnya lebih lengkap lagi. Zaman kita lebih lengkap lagi. Itu disebut dengan syariat. Quran surah ke-5 Al-Ma'idah ayat ke-48. Saya turunkan. Mohon izin sebentar, saya terlampau cepat. Baik, saya lambatkan sedikit. Adam turun, membawa hudan pedoman hidup, dan disebut Islam. Apa Islam yang dimaksudkan? Din. Quran surah ketiga, ayat 19. Fokus. Lihat sini ya. Pedoman kehidupannya disebut hudan, pegangan keyakinannya disebut dengan ad-din. Cara menunaikan ad-din itu disebut dengan syariat namanya. Syariat. Kalau syariat diikuti disebut dengan syir'ah, syir'atun. Syariat kalau diikuti disebut dengan apa? Syir'atun. Quran surah ke-5 ayat ke-48. Lihat di pertengahan ayatnya. Quran surah ke-5 ayat 48. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat ketika berganti generasi, kami tuntunkan berikan syariat yang sesuai dengan pola kehidupannya. Syariat zaman Nabi Muhammad beda dengan syariat zaman Nabi Musa. Syariat zaman Nabi Musa beda dengan zamannya Nabi Isa setelahnya. Syariat zaman Nabi Isa beda dengan zaman Nabi Ibrahim. Tapi semua syariat ini dalam bingkai yang sama disebut dengan Islam. Jadi kalau Anda ingin sebutkan Adam, Islam. Nabi Nuh, Islam. Nabi Musa, Islam. Sampai ke Nabi Muhammad SAW, apa namanya? Islam. Baik, puncaknya Quran surah keempat ayat 163. Saya agak cepat. Paling kiri sebelah atas. Quran surah keempat ayat 163. Saya urutkan. Inna awhayna ilaika Muhammad, kami telah wahyukan kepadamu risalah Islam. Kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Risalah yang sama seperti kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Perhatikan. Pertama Adam. Apa agamanya? Islam. Baik. Adam nabi bukan? Nabi Rasul bukan? Saya ulang. Nabi bukan? Rasul bukan? Baik. Yang bilang Nabi dan Rasul angkat tangan. Baik. Yang bilang Nabi bukan Rasul angkat tangan. Baik, sisanya wallahu alam. Okay. Lihat sini, Adam nabi bukan rasul. Hanya nabi saja bukan rasul. Kalau nabi itu hanya membawa risalah untuk dirinya dan orang terdekatnya. Kalau rasul itu membawa risalah untuk diterangkan kepada umat. Sudah ada umat. Zaman Nabi Adam siapa umatnya? Yang ada cuma Adam dengan keluarganya. Karena itu Adam nabi bukan rasul, tapi agamanya disebut apa? Islam. Baik, tuntunannya disebut apa? Syariat. Baik, syariat. Kemudian tadi Adam sudah berkumpul, punya keturunan, menyebar sampai ke masa Nabi Nuh alaihissalam. Karena penyebaran sudah luas, sudah macam-macam, diutus Nabi Nuh untuk meluruskan kembali kepada Islam. Dari Nabi Nuh ke Nabi Adam ada kisaran 5 sampai 6 generasi. Setiap generasi kurang lebih 1000 tahun. Nuh alaihissalam bin Mikhlail, bin Matushalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Sis, bin Adam alaihissalam. 6 generasi. Nuh disebut oleh Al-Quran Islam. Diberi wahyu untuk menyebarkan kepada umatnya untuk kembali kepada Islam. Quran surah keempat ayat ke-163. Lihat kalimatnya. Inna awhayna ilaika Muhammad, kami wahyukan kepadamu risalah. Kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Seperti kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ayat ini ingin menegaskan Nuh pun membawa risalah Islam. Nuh Islam.
Fokus. Setelah Nabi Nuh terus muncul sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kita selingi misal dengan Nabi Ibrahim. Misal Ibrahim Islam. Quran surah kedua tadi ayat 131. Idz qala lahu rabbuhu aslim, Islam kamu. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim Islam. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh ada kisaran 6 sampai 7 generasi. Ibrahim bin Azar, atau bin Nakhur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam. Islam. Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik zaman terus berganti, masa terus berganti, semakin banyak komunitas, ada yang menyebar, daerahnya mulai banyak. Ya, bahkan mulai dibentuk oleh kita ada istilah ada Arab, ya. Ada kemudian ada Asia, ada kemudian ada Eropa dan seterusnya. Baik dari zaman sampai ke Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Ibrahim ada kisaran 29 sampai 30 generasi. Ya, Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fikir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nagur, bin Tarih, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. Sampai ke masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau jelas Islam. Nah, sekarang perhatikan. Ini yang penting saya ingin sampaikan. Fokus. Di sini komunitasnya masih sedikit. Diminta menyampaikan Islam pada komunitas terbatas. Sampai ke zaman Nabi Ibrahim, komunitas masih terbatas. Tapi Nabi Muhammad SAW punya misi yang berbeda. Karena beliau penutup semua rasul, penutup semua nabi, maka risalahnya beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Turun Quran surah ke-21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa lil alamin, rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad supaya membawa risalah Islam untuk disebarkan ke semua alam sampai dengan alam ini berakhir. Baik, saya mau tanya kepada antum semuanya. Nabi Muhammad SAW turun di mana? Lahir di mana? Mekah. Hijrah ke mana? Adanya di mana? Di Arab. Baik, adanya di Arab. Fokus, pelan-pelan. Arab bagian dari alam bukan? Bagian dari alam. Dunia bagian dari alam. Dunia bagian dari alam. Bumi bagian dari alam. Ingat ya, kalau bumi itu tempatnya. Kalau dunia itu sifatnya. Ingat ada dunia, ada ardun, itu beda. Kalau ardun itu tempatnya. Setiap yang dipijak disebut dengan ardun. Sifatnya disebut dengan dunia. Sesuatu yang sangat singkat, dekat. Makanya setiap yang hidup di bumi itu punya perasaan kayaknya dekat. Baru sebentar kayaknya kemarin begini, sekarang sudah ketemu lagi. Kemarin kayaknya baru ketemu, baru aja sekolah, sekarang sudah punya cucu. Singkat, cepat. Kayaknya baru tadi kita ketemu, sekarang sudah mau berpisah lagi. Cepat, singkat. Sifatnya disebut dengan dunia. Orangnya disebut dengan Dani. Dani itu orangnya. Ada yang namanya Ahmad dengan Dani. Ahmad Dani, dekat. Ya. Perempuannya pakai tak, Dania, Nia dan Niati, dekat. Ya. Sekarang perhatikan, pelan-pelan. Zaman Nabi Adam masih sedikit, zaman Nabi Nuh mulai meluas, Nabi Ibrahim lebih luas lagi, zaman Nabi Muhammad SAW, maaf, masyarakat sudah menyebar semakin lebih luas lagi. Tapi sifat dakwahnya, mohon izin, kalau ini hanya komunitas setempat, ini komunitas setempat, Ibrahim komunitas setempat, Nabi Muhammad mencakup semua wilayah yang ada di bumi. Bahkan alamin, sepanjang masih ada alam, di situ tugas Nabi untuk memberikan risalah Islam. Sementara pada masa Nabi Muhammad SAW, wilayah di bumi sudah menyebar banyak komunitas, orang sudah banyak terpecah-pecah. Di antaranya, bahkan 500 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan 500 tahun disebutkan sebelum Masehi. Lihat api sejarah halaman ke-8, posisi paling kiri sebelah atas. Disebutkan oleh pengarang buku tersebut, ya, Profesor Ahmad Mansur Surya Negara, 500 tahun sebelum Masehi, 500 SM sebelum Masehi, itu sudah ada hubungan dagang, niaga antara orang-orang di Arab, disebutkan Arab, Cina, India, sampai Nusantara. Di kalimat Nusantara sudah disebutkan 500 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Nabi SAW dilahirkan 571 Masehi.
Artinya 1000 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, itu bumi sudah mulai meluas dengan penyebaran banyak penduduknya. Sebagai, awas, benarnya firman Allah di Quran surah ke-49 ayat 13. Inna ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Syu'ub wa qabail. Manusia mulai meluas, mulai meluas, mulai meluas. 1000 tahun sebelum Nabi SAW dilahirkan, lihat, sudah ada Arab, sudah ada Cina, sudah ada India, dan Nusantara sudah disebutkan. Nusantara disebutkan 1000 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Paham sampai sini? Baik. Sekarang pelan-pelan, lihat kalimatnya. Sekarang kalimat Nusantaranya ketemu? Belum. Di Quran nggak akan ada, Pak. Karena di Quran nggak akan disebutkan. Inna arsalnaka ila Nusantara, nggak ada. Nggak akan ada. Ya. Tapi supaya mempersingkat, karena tugas Nabi bukan tugas berdakwah di Nusantara, tugas Nabi itu menyampaikan risalah pada semua tempat di muka bumi ini. Bagaimana caranya sampai ke semua muka di bumi ini, bahkan semua alam. Nah, padanannya, bagaimana kita bisa menemukan sampai ke Nusantara? Saya ingin sampaikan satu titik bahwa ketika Nabi belum diutus, penyebaran manusia itu sudah sampai meluas ke wilayah bumi, sampai mencapai titik yang disebut dengan Nusantara. Paham? Baik. Sekarang Nusantaranya ketemu. Nusantara ditemukan 500 tahun sebelum Masehi. Berarti tugas Nabi pun ketika Nabi dilahirkan di Arab, diutus di Arab, dakwah beliau mesti sampai ke Nusantara. Ini maksud saya. Arab sampai ke Nusantara. Apa yang dibawa ke Nusantara? Saya ulang, apa yang dibawa ke Nusantara? Islam. Tugas Nabi Adam, bawa risalah Islam. Nabi Nuh, bawa risalah Islam. Nabi Ibrahim, menyebarkan risalah Islam. Semua Nabi ketika diturunkan, menyebarkan risalah Islam. Jadi ketika Nabi Muhammad diutus, sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tugas lain kecuali menyebarkan risalah Islam di muka bumi ini. Karena disebutkan muka bumi, seluruh alam, maka otomatis ada jaminan dari Allah, dakwah Islam itu akan meluas sampai ke setiap tempat yang ada di muka bumi. Di sepanjang masih ada di bumi, pasti Islam akan sampai ke daerah itu. Baik, Nusantara bumi bukan? Baik, Cina bumi bukan? India bumi bukan? Jadi sepanjang disebut bagian dari bumi, maka risalah Islam akan sampai ke tempat-tempat itu. Maka jika Anda namakan, kemudian berikan judul, Jejak Islam di Nusantara, itu bukan kalimat baru. Karena dari dulu pun sudah ada janji Allah, jejak Islam itu akan sampai di setiap titik di muka bumi. Paham? Baik. Kalau sudah paham, mari kita lihat pelan-pelan sampai ke aspek sejarahnya. Di sini saya mulai akan agak pelankan dulu. Yuk kita lihat. Saya langsung ke zaman Nabi Muhammad ya. Bismillah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah apa yang dibawa oleh beliau? Islam. Pelan-pelan, fokus. Kemana disampaikannya? Seluruh alam. Tahu dari mana Islam? Quran surah ketiga ayat ke-19. Nggak bisa cari yang lain. Quran surah ketiga ayat ke-85. Kalau ada yang tanya tahu dari mana Nabi Muhammad bawa Islam, ini jawabannya. Disampaikan ke semua alam tanpa batas, semua titik yang ada di bumi. Quran surah ke-21 ayat ke-107. Di sini kita ambil kemudian Nusantara. Berdasarkan keterangan para pakar, tadi referensinya saya tuliskan. Sekarang perhatikan. Dalam Islam ini, apa yang disampaikan oleh Nabi hingga tiba ke Nusantara. Nah, ini yang paling menarik. Disinilah kemudian saya akan lambatkan uraiannya, karena ini titik terpenting. Saya ulang, titik terpenting materi kita di malam ini sampai ada kaitan dengan hal-hal terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman sekalian, ternyata dalam risalah Islam yang dibawa oleh Nabi, yang diminta ditebarkan kemudian ke seluruh wilayah bumi sampai ke Nusantara, itu tidak ada yang lain kecuali hal yang serupa, misi yang sama yang dibawa oleh Adam alaihissalam. Perhatikan, masih ingat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Perhatikan, pertama, ketika Nabi SAW diminta menyebarkan risalah Islam, kalimat pertama yang disebutkan oleh Quran, berlaku hukum fitrah yang sama dengan Nabi sebelumnya untuk menyampaikan hudan, pedoman dalam kehidupan. Satu, menyampaikan hudan, pedoman hidup.
Jadi kalau disebutkan Islam pertama kali, itu bukan sekedar agama, tapi pedoman dalam kehidupan. Awas, hati-hati, hati-hati. Di sepanjang antum hidup dimanapun, apapun yang Anda akan alami dalam kehidupan, maka secara singkat Anda akan temukan pedomannya dalam Islam. Saya ulang, Anda akan temukan pedomannya dalam Islam. Sepanjang Anda jadi manusia seperti Adam, sepanjang kita jadi manusia seperti Adam, kemudian hidup di muka bumi, kalau Anda ingin mengalami hidup yang mudah tenang, kemudian senang, tidak banyak kesedihan, tidak banyak kegelisahan, maka Anda mesti kembali kepada pedoman kehidupan ini. Di masa Nabi Muhammad ketika diutus jadi Rasul, beliau pun sama persis. Diminta menyebarkan nilai keislaman, di antara inti Islam itu adalah menyampaikan pedoman kehidupan. Jadi ketika risalah Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, inti dibawa risalah ini bukan sekedar mengangkat jadi Nabi, bukan. Awas, bukan sekedar diangkat jadi Nabi, tapi diutusnya Nabi ingin membantu kita supaya mengatasi kehidupan ini supaya tenang dan nyaman dalam dihadapinya. Saya ulang, ketika diangkat menjadi Nabi, bukan sekedar itu mengutus Nabi menjadi Rasul, mengangkat seorang Muhammad SAW menjadi Nabi, bukan. Tapi tugas paling utama adalah membimbing manusia untuk kembali kepada pedoman supaya hidupnya tenang, hidupnya senang. Paham sampai sini? Saya ulang, paham sampai sini? Baik, sekarang perhatikan pelan-pelan ya. Fokus, nanti di sini Anda tidak perlu mencatat karena saya akan segera mempercepat apa yang saya akan sampaikan. Perhatikan baik-baik. Zaman Nabi Adam ada pedoman. Zaman Nabi Nuh ada pedoman. Zaman Nabi Ibrahim ada pedoman. Zaman Nabi Musa sampai seterusnya ke Nabi Isa ada pedoman. Nabi Muhammad ada pedoman dan namanya sama disebut dengan Hudan. Sekarang kita lihat apa pedoman yang dimaksudkan di zaman Nabi Muhammad yang harus disebarkan sampai ke wilayah bumi sampai tiba di Nusantara. Quran surah kedua ayat 185, posisi paling kiri di pertengahan. Saya simpulkan rangkaiannya, perhatikan sini. Manusia diturunkan ke bumi untuk senang dan tenang, maka diberi pedoman hidup supaya nyaman. Sejak manusia pertama sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul bukan sekadar ingin ditetapkan jadi makhluk terbaik, tapi supaya membimbing umatnya sampai kiamat, hidupnya supaya tenang dan nyaman. Jadi kalau ada umat manusia hidup ya, sampai saat ini tidak tenang, tidak senang, maka yang salah bukan Allah, yang salah tidak lihat pedomannya. Nah sekarang apa pedomannya supaya kita bisa melihat semua itu? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Lihat kalimatnya. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran? Hudan linnas. Hudan linnas. Ini poinnya. Ketika Allah turunkan Al-Quran, ternyata dimaksudkan bukan untuk sekedar bacaan. Allah langsung sampaikan isi Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu pedoman hidup. Ternyata bukan untuk kelompok, linnas, untuk semua yang mengaku manusia. Nas, bentuk jamak dari kata ins, menunjuk kepada seluruh jenis manusia yang ada di muka bumi. Nas, 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Perhatikan, Nuh untuk kaumnya. Musa kaum, inna qaruna kana min qaumi Musa kaum. Isa punya kaum, tapi Nabi Muhammad nas, semua manusia. Perhatikan, Quran ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad, kata Al-Quran sendiri Allah menegaskan fungsi Quran bukan bacaan biasa, tapi isinya hudan, pedoman hidup. Masya Allah teman-teman sekalian, ternyata dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, di situ kehidupan kita semua ada di situ. Pedoman antum ada di situ. Dari mulai lahir sampai meninggal ada di sini. Jadi kalau antum lihat, antum keluarkan setiap fase kehidupan. Saya ini baru lahir, begitu mau lahiran kira-kira apa pedomannya supaya lahirannya tenang, kemudian senang. Dari mulai tumbuh, dari 2 tahun sampai dewasa, sampai menikah, bagaimana di rumah tangga supaya tenang, bagaimana supaya senang, cari kerja supaya tenang, cari kerja supaya senang, sampai dengan meninggal dunianya tenang, senang juga di alam kubur sampai ke akhiratnya, semua ada di Quran. Jadi kalau sampai hari ini Anda masih gelisah, di rumah gelisah, di kantor gelisah, nunggu ustadz gelisah, Masya Allah, kemudian macam-macam pokoknya ya, sudah pengajian masih gelisah juga, itu artinya yang salah bukan Allah, yang salah kita nggak lihat dan pelajari pedomannya. Saya tunjukkan ya, fokus, lihat sini, gak usah dicatat ya, sekali lagi, dan pemirsa tidak perlu mencatatnya, saya akan bacakan cepat ya. Sebelum dilahirkan, masih dalam kandungan usia, mengandung ringan sampai berat sampai dilahirkan. Gimana caranya kandungannya supaya nyaman, terlahir anak yang soleh. Quran surah ke-7 ayat 189.
Begitu dilahirkan bagaimana supaya ASI-nya mengalir lancar, pembagian tugasnya nyaman. Quran surah kedua ayat 233. Kemudian sampai dengan 2 tahun maksimal diberikan ASI, imunisasi terbaik. Kemudian bagaimana caranya diberikan pendidikan dini terbaik dari usia 2 sampai dengan menjelang balik. Ya, supaya dia dekat dengan Allah, baik pada orang tua, gemar beribadah dan akhlak yang mulia. Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan ayat 19 ya. Dia mulai belajar bagaimana supaya pelajarannya cepat ditangkap, tidak mudah lupa. Dia mau lupa susah, pahamnya cepat. Quran surah ke-9 ayat 122. Tapi bagaimana pemahaman itu bisa mendekatkan dia dengan Allah? Belajar, imannya meningkat. Kalau cuma pintar, orang lain bisa. Tapi Anda belajar, iman meningkat, ilmu bertambah. Quran surah 58 ayat yang ke-11. Anda mulai meningkat lagi, mulai bertemu lagi, mulai bergaul dengan komunitas. Bagaimana supaya bisa menjaga ketakwaan dalam pergaulan Anda? Quran surah ke-49 ayat ke-13. Menemukan pasangan, mulai melamar. Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Terjadi pernikahan. Quran surah ke-30 ayat ke-21. Mulai berumah tangga, pembagian tugasnya bagaimana supaya mengerti betul antara suami dengan istri. Quran surah ke-4 ayat 34. Suami mulai mencari nafkah. Yang paling standar Quran surah kedua ayat 168. Kalau Anda baru berangkat, rezekinya sudah mudah didapatkan. Quran surah 2 ayat 172. Kalau Anda belum berangkat, rezekinya mengejar-ngejar Anda. Quran surah ke-7 ayat ke-96. Anda mulai bekerja, kemudian istri merawat rumah tangga. Apa dikira mudah? Tidak. Merawat anak kadang-kadang lebih sulit dibandingkan dengan Anda ke kantor. Kadang dia menangis, kadang rewel berkata, bagaimana kemudian mengatasinya? Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan ayat ke-27-nya. Kemudian dia kadang-kadang Anda bekerja, dia merawat. Tidak mudah, capek, lelah. Penyakit kecil-kecil Quran surah ke-26 ayat ke-80. Penyakit yang berat, kata dokter ini nggak bisa nih, nggak ada obatnya. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Nabi Ayub aja sembuh, apalagi Anda yang tidak seperti Nabi Ayub penyakitnya. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84-nya. Sudah berumah tangga, Masya Allah belum ada keturunan. Bahkan kata dokter nggak mungkin, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Amalkan amalan di Quran surah ketiga ayat 38 sampai dengan ayat 39. Kisahnya ada di Quran surah ke-19 ayat kedua sampai dengan ayat ke-15-nya. Kemudian Anda tingkatkan lagi sampai kemudian Masya Allah harta Anda mulai meningkat. Anda ingin bersyukur supaya mengelola harta dengan baik, hartanya semakin bertambah dalam kebaikan. Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Tapi dalam hal demikian Anda pun mesti paham, setiap Anda melangkah akan selalu ada ujian-ujian. Kenali ujiannya, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Ringan, menengah, berat. Quran surah kedua ayat 214. Cara mengatasinya di Quran surah ketiga ayat 142. Jenisnya ada di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Kadang-kadang mengalami itu tidak mudah. Anda berbisnis apa dikira akan lancar saja? Tidak. Ada yang ingin menyingkirkan iri dengan Anda. Apa amalannya? Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Kadang-kadang membuat Anda sulit sampai mata gelap. Ya Allah, kapan ini berakhir? Jangan khawatir. Nabi Yunus pernah lebih daripada Anda sampai masuk ke perut ikan paus. Amalkan amalannya. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Anda meningkat lagi, sudah semakin hebat. Usia 40 tahun, orang tua masih ada. Ingin membalasnya sulit, tapi Anda bisa memberikan yang terbaik baginya. Quran surah ke-46 ayat ke-15-nya. Kemudian Anda semakin sepuh. Apa dikira hidup selamanya? Tidak. Jangan sibuk Anda memperkaya diri. Ya, jangan sibuk sehingga lupa dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu sudah ada, namanya Qur'an. Quran surah ke-28 ayat 76 sampai dengan 80. Anda punya jabatan, hati-hati, manfaatkan dengan baik. Jangan terlampau dibanggakan. Itu cuma titipan untuk meraih akhirat. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-26 sampai 27. Kalau mau menyimpang, Anda terlambat. Sudah ada Firaun sebelumnya. Ya, Anda lebih dulu, Anda ketinggalan. Dia lebih duluan. Anda harus diingatkan Quran surah ke-20 ayat 43 sampai dengan 44. Kemudian Anda siapkan, ya Allah, apakah saya hidup selamanya? Tidak. Anda akan meninggal. Bagaimana caranya? Ada maut. Quran surah ketiga ayat 185. Siapa yang bawa ya Allah? Malakul maut. Quran surah 32 ayat ke-11. Bagaimana nyambutnya ya Allah? Ringan, tenang. Kalau Anda banyak amal solehnya, dipanggil dengan tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat 30-nya. Kalau ingin sedikit menegangkan, silakan sambil dipukulin malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Nah, ya Allah, saya kalau dari dunia mau kemana nanti? Ke alam kubur. Bagaimana situasi alam kubur? Saya ingin belajar malam pertama di alam kubur. Saya sudah tahu malam pertama di alam dunia. Kalau ingin tenang, Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Kalau ingin sedikit menegangkan, ditampilkan neraka dari pagi sampai petang, silahkan. Quran surah ke-40 ayat 46 sampai 47-nya. Lalu Anda dihisab, terjadi kiamat. Bagaimana situasinya? Quran surah 75, satu surah sekaligus. Al-Qiyamah. Ada orang-orang yang Masya Allah akan dijamin masuk surga tanpa hisab. Quran surah kedua ayat ke-25. Bisa melihat Allah tanpa hijab. Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23. Ditempatkan di surga terbaik. Surga pertama bersama para nabi, orang soleh, para syuhada, para orang-orang jujur. Quran surah keempat ayat ke-69. Kemudian surga kedua di taman surga. Langsung diberikan oleh Allah nikmatnya. Amalannya ada diturunkan. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan ayat 23-nya. Surga kelas ketiga yaitu 11 langit dan bumi. Amalannya disebutkan di Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134-nya.
Tapi kalau Anda tidak menyiapkan amal soleh, banyak amal salahnya, nantang neraka, silakan. Nih, yang paling ringan, Quran surah keempat An-Nisa ayat 56. Bagi orang munafik, orang-orang kafir, yang paling dalam, neraka jahanam. Quran surah keempat ayat 140. Bahkan bisa masuk neraka tanpa hisab. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai 101. Ada semua. Ada semua. Nggak ada yang tidak ada. Ada semua. Bahkan tubuh kita pun diatur. Kalau mata ingin tenang, mulut ingin tenang, telinga ingin tenang, sampai ke kaki ingin tenang, ada aturannya. Fungsi mata kalau ingin tenang, Quran surah ke-24 ayat 30 sampai ayat 31. Fungsi mulut kalau ingin tenang, Quran surah ke-49 ayat yang ke-6 sampai ayat ke-12-nya. Sampai ke kaki, Quran surah ke-25 ayat ke-63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Melangkah jangan sombong, Quran surah ke-31 ayat ke-18. Ada semuanya. Apa yang tidak ada? Jadi kalau kita keluarkan nilai Quran itu yang diutus Nabi SAW membawa Al-Quran bukan cuma sekedar bacaan, tapi isinya pedoman kehidupan. Itulah sebabnya ketika Nabi mengajarkan pertama kali di wilayah Arab, Allahu Akbar. Lihat, apakah Arab maju pada saat itu? Tidak. Arab sangat terbelakang, jauh dari peradaban, tidak punya adab. Kriminal tingkat tinggi, membunuh hampir tiap hari. Perampokan terjadi, saling pukul, saling cela, saling benci, saling luar biasa. Diutus Nabi. Turun Al-Quran. Begitu turun Al-Quran, Iqra. Di Gua Hira itu, 610 Masehi, 40 tahun usia beliau. Apa yang terjadi? Tiba-tiba diajarkan oleh Nabi SAW intinya. Masya Allah, Allahu Akbar. Yang tadinya kasar jadi lembut. Yang tadinya pemukul jadi perangkul. Yang tadinya pencela jadi pecinta. Yang tadinya orang paling pelit sewilayah jadi orang paling luar biasa dermawannya. Bahkan saking dermawannya, dia haus luar biasa, butuh minum. Tapi melihat orang lain membutuhkan minuman, dia bisa berikan kepada orang yang ingin meminumnya. Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dia bisa berikan pada orang lain yang membutuhkan sekalipun dia amat memerlukannya. Luar biasa. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Ikrimah ini beda persis, beda jauh, 360 derajat dengan bapaknya. Menjadi pembela Nabi. Satu ketika terjadi pertempuran luar biasa, dipimpin oleh beliau, dimenangkan oleh orang Islam. Ketika menang itulah beliau banyak terluka sampai menjelang sekaratnya, haus. Dibawakan oleh prajurit air. Ketika akan diminum, beliau melihat prajuritnya sedang kehausan juga. Kata beliau, huwa awalan, dia duluan. Ketika akan diminum, temannya melihat lagi yang lainnya, dia duluan. Dia melihat lagi yang keempat, dia duluan. Yang keempat melihat lagi kepada Ikrimah, dia duluan. Begitu akan diberikan pada Ikrimah, meninggal dunia. Diberikan pada yang kedua, meninggal dunia. Yang ketiga, meninggal dunia. Yang keempat, meninggal dunia. Tidak ada yang minum satupun. Hanya untuk memberikan kepada teman-temannya lebih daripada kemampuan dirinya. Anda bisa bayangkan. Seketika itulah kemudian Persia dikalahkan. Romawi dikalahkan. Jauh diungguli. Menyebar. Berbentuk peradaban. Maju luar biasa. Maju. Sampai hebatnya, peradaban ini tidak disebut dengan nama daerahnya. Perhatikan, Cina maju, peradaban Cina. Mesir pernah unggul, peradaban Mesir. Babilonia pernah unggul, peradaban Babilonia. Yunani pernah membentuk dunia, peradaban Yunani. Tapi Masya Allah, sampai hari ini ketika turun Quran, turun Islam, disampaikan oleh Nabi, di Arab sampai hari ini tidak pernah ada nama peradaban Arab. Tidak pernah ada. Peradaban Islam. Dibawa ke Spanyol, Andalusia, peradaban Islam di Eropa, Andalusia. Dibawa kemudian ke Persia, Baghdad, Irak, peradaban Islam di Persia. Setiap dibawa Islam yang disebut peradaban Islam. Jadi Masya Allah, tidak pernah ada orang belajar dari Al-Quran di masa Nabi, pedoman kehidupan, mengambil nilai-nilai keislaman, kecuali apa yang didapatkan? Hidupnya tenang, hidupnya senang, maju, negaranya maju, keadaannya hebat, berkembang luas, punya peradaban. Peradaban. Maka seketika itu dilatihlah oleh Nabi 40 orang fase Madinah. Ingat, kita belum sampai ke Nusantara. Masih di Arab. Masih di Arab. Lihat sini. Pelan-pelan. 40 orang dilatih oleh Nabi. Di rumah Arqam bin Abi Arqam. Anak muda usia 17 tahun. Masuk Islam yang ke-17. Diajak oleh sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka mewakafkan rumahnya di bilangan Bukit Safa. Bukit Safa, kalau antum dari Zamzam di sini, ya kemudian lewat ke sebelah sini ada Istana Raja Jabal Qubais, ya Jabal Qubais. Sini ada tiang listrik, tiang lampu pertama agak tinggi, tiang lampu kedua. Ini konon kata para sejarawan, di sini rumahnya Abu Jahal. Ke sini 50 meter ada bangunan sekarang warna krim, ya coklat agak ke krim.
di sini tempat Nabi dilahirkan, kata para sejarawan. Ya. Cuman hati-hati ya, sekarang disamarkan jadi museum supaya tidak terlampau banyak dikultuskan. Kadang-kadang suka salah gitu ya. Orang sudah ke Mekah, kiblatnya di sini, sholatnya ke sini. Kadang-kadang ada yang bawa-bawa kain, baju dilap-lapan ke sini. Makanya sampai sekarang dibuat gambar, ada tulisannya. Ada gambar orang sedang ruku sujud, ngelap-ngelap ke sini, dibuat tulisan. Ya, dilarang untuk menghadap ke sini. Ini salah. Diturunkan kemudian dalilnya. Ditulis pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu, plus bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia yang salah juga, gitu ya. Baik, kalau nggak ada orang Indonesia nggak akan ditulis pakai bahasa Indonesia, ya. Buktinya nggak ada bahasa Jepang di sini. Baik, kemudian turun ke sini. Ini tempat rumah tangga dengan Sayyidah Khadijah, keluar dari Marwah. Ini sofa di sini, searah dengan Hajar Aswad. Di sini tempat taklimnya ada 40 orang, dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Yang ingin saya sampaikan, taklim itu khususnya dimulai 5 tahun setelah fase kenabian, tahun 615 Masehi. Lihat petanya ya. 610 diangkat jadi nabi, usia 40 tahun, sekitar 610. Kemudian diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar dulu, diberikan. Baru 615 Masehi ini berdakwah secara terang-terangan tapi terbatas. Jadi kalau antum ingin berdakwah harus ada ilmu dulu, bukan baru sedikit langsung berdakwah. Nabi 5 tahun belajar, baru kemudian berdakwah. Antum baru 5 hari udah ingin dakwah, gitu kan? Dilihat dulu, lihat, belajar fikihnya, belajar macam-macamnya. Nah ini 615 Masehi, kemudian 40 orang belajar, sampai di tahun yang sama, kemudian ya sebagian dari sahabat Nabi berhijrah ke Habsyah. Ya, pimpinan Raja Najasyi. Sekarang Ethiopia. Ya, Ethiopia. Fokus pelan-pelan. Perhatikan baik-baik. Saya persingkat. 13 tahun. Dari fase ini, 610 tambah 13, 623 Masehi. 623. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Berdakwah di Madinah sekitar 10 tahun. Meninggal tahun sekitar 634 Masehi. Pelan-pelan ya. Di sini kita akan masuk pada fase Nusantara. Lihat baik-baik, saya turunkan lagi supaya lebih rapi. Saya hapus ini. Perhatikan baik-baik. Tadi diangkat jadi Nabi, Rasul tahun berapa? 610. Belajar sama berapa tahun? 5 tahun. Berdakwah tahun berapa? 615. Baik. Dalam fase ini ada yang hijrah kemana? Habsyah, sekarang Ethiopia. Ya, Habsyah, sekarang Ethiopia. Nah, rajanya Najasyi dulu. Baik, dakwah di Mekah selama berapa tahun? Kurang lebih 13 tahun. 13 tambah 10? 23, 623. Hijrah ke Madinah. Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Tambah 10 berarti 633. Meninggal di akhir 633, di awal 634. Di sini ada fase 40 orang yang belajar. Sebagian nanti hijrah ke Habsyah. Gelombang pertamanya. Gelombang kedua bertambah lebih banyak lagi. Saat pindah ke Madinah, dibuat lebih luas lagi di Masjid Nabi langsung. Kalau di sini kemudian Baqi, di sini ke arah Awali, di sini Babus Salam, di sini arah Baqi, maka di sini ada pintu, ya ada bukan pintu, ada daerah sedikit diskat. Ini yang disebut Ahlus Suffah. Ini para pelajar di masa Nabi ketika Nabi hijrah ke Madinah. Setelah semakin meluas, ini Raudhah, ini karpet merah, yang ini di luar karpet merah ada wilayah terbuka ke atas yang tidak ada atapnya. Nah itu semakin luas lagi para pembelajar di masa Nabi, lebih banyak lagi. Yang ingin saya sampaikan secara singkat, perhatikan sini. Tahun 610 Nabi diutus, 615 kemudian menyebar, berdakwah, ada yang ke Habsyah bahkan, berdakwah juga, selain beliau berhijrah juga berdakwah. 623 kemudian mulai hijrah ke Madinah, 633, 634 meninggal dunia. 672 ternyata ditemukan makam seorang muslim bernama Syekh Ruknuddin di wilayah Nusantara. Wilayahnya disebut dengan Baros orang Arab mengenalnya. Barus. Di wilayah Baros atau Barus, sekitaran Tapanuli, 414 km dari kota Medan. 672 Masehi, sudah ada makam, nisan, makam seorang muslim, ditulis dengan bahasa Arab, sebagian dengan bahasa Persia. Tahun 672. Baik, 672 dikurangi 634, berapa? Cepat, 38.
Perhatikan, 38 tahun setelah wafatnya Nabi SAW, sudah ada makam orang Islam di wilayah Baros. 414 km dari kota Medan. Medan sekarang masuk mana? Sumatera. Bagian dari negara apa? Indonesia. Apakah Indonesia sudah ada tahun 672? Belum. Yang ada apa? Nusantara. Berarti 672 Masehi, Islam sudah ada di Nusantara. Bukan sudah ada, tapi sudah ada yang meninggal, makamnya dituliskan. Kalau meninggalnya di situ, kapan masuknya? Itu kan meninggalnya. Awas, hati-hati, meninggalnya, bukan masuknya. 672 itu berarti abad keberapa? Abad ke-7 Masehi. 7 Masehi sudah ada makam orang Islam. Islam sudah sampai ke wilayah Nusantara. Baik. Ada makamnya, bahkan ditemukan 40 makam yang lainnya. 40 orang meninggal dunia. Masya Allah, kalau 672 ditemukan makam, masuknya tahun berapa? Maka dari situlah kemudian ada yang menyimpulkan Islam itu sesungguhnya sudah masuk ke fase, dari fase Nabi SAW, sudah mulai menyebar, bahkan sudah masuk ke Nusantara. Di awal-awal fase masa kenabian. Di awal fase apa? 615 Masehi, yang ini. Diteliti lagi oleh sebagian sejarawan. Di sini kemudian Buya Hamka menguatkan, dalam salah satu seminar yang beliau sampaikan, dengan teori Islam datang dari Mekah. Salah satu pendalamannya apa? Karena sudah terbiasa ada jalinan antara hubungan orang Arab, kemudian yang akan ke Cina, sebagian ke India, yang melewati Nusantara sebagai jalur transit yang menyambungkan ini semua. Ini sudah terjadi 500 tahun sebelum Masehi. Maka ketika perjalanan ini sering terjadi, hubungan terkoneksi, bahkan dikenal dengan jalur sutra di antara ini semua, maka tidak menjadi sulit ketika ada ekspedisi-ekspedisi dari Arab sampai ke Cina dan mampir ke wilayah Baros. Dan Masya Allah, ada semacam isyarat bahwa di tahun 615 Masehi ini, ketika hijrah sebagian ke Ethiopia, pedagang-pedagang Arab, bahkan ada yang sebagian di Afrika, yang menjadi tempat transit yang melakukan ekspedisi sampai ke Cina, mampirlah kemudian di wilayah Baros. Dan di antara yang ikut ke sana, itu ada sebagian sahabat yang kemudian menyebarkan nilai-nilai Islam. Kisaran ini, 615 Masehi. Di awal masa kenabian. Dimohon maaf, Islam kalau ingin dicari, kapan datangnya ke Nusantara, itu ternyata bukan abad ke-13, seperti klaimnya Snokhogroye. Bukan juga di abad yang ke-12, seperti kata sebagian orang. Tapi ternyata di awal fase kenabian, Nabi sudah menyampaikan tugas dari Allah, kemudian menyampaikan risalah Islam, mengejar sampai ke ujung bumi, sampai datang ke Nusantara. Perhatikan, kalau bukan kehendak Allah, mustahil kemudian bisa mampir ke Maros, sampai ke Nusantara, sampai kemudian berakhir di Cina Selatan. Teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan, pertama, lihat sini, fase penyebaran Islam, yang membawa pedoman hidup itu, sudah dibawa ke Nusantara jauh sebelum kita terlahir, yaitu di awal abad pertama Hijrah, di awal abad ke-7 Masehi. Namanya masih Nusantara. Jadi kalau Anda ingin mencari jejak Islam di Nusantara, Anda nggak usah repot menemukan sekarang. Dari jauh-jauh hari sudah Anda temukan. Silakan Anda main ke Baros. Dapatkan makam namanya Syekh Ruknuddin. Maka di situ Anda akan temukan, Masya Allah, sudah ada jejak Islam di awal abad ke-7, semasa dengan Nabi SAW, dan lebih jauh lagi di masa sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai di sini paham? Baik. Yang jadi persoalan, jejak apa yang dibawa dari Islam yang masuk ke Nusantara ini? Karena persoalan kita bukan cuma Islam nih, tapi jejaknya. Awas, hati-hati. Apakah yang dicari cuma sekedar, maaf ya, makam-makam saja? Apa yang dicari cuma peninggalan saja? Apa jejak yang dibawa? Ketika melangkah, lihat catat ini ya, catat kalimat ini baik-baik. Ketika melangkah jejak kaki setiap alumni madrasah Nabi, baik alumni Mekah yang jumlahnya 40 orang, ataupun alumni Madinah, ketika mereka melangkah, menjejakkan kakinya di setiap tempat, demi Allah saya katakan, tidak pernah terjadi kecuali, satu, penduduknya umum yang masuk Islam, dan yang kedua, akan terjadi luar biasa kemajuan-kemajuan yang menghasilkan peradaban. Saya tunjukkan kepada Anda. Amr bin As melakukan ekspedisi bersama Muawiyah, dan ada sebagian tukang cukurnya Nabi melalui Afrika Utara. Dimulai dari Mesir, kemudian ke Libya, kemudian ke Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai nyebrang sedikit Liberia, setelah itu Mediterania, setelah itu berhenti di Syam, Syria, sampai bangun masjid Muawiyah di Syria. Ada Jordania sekarang, ada Palestina, ada Libanon, ada Syria. Demi Allah saya katakan, coba antum lihat sampai sekarang, bukankah wilayah itu Muslim?
Mesir, Muslim. Libya, Muslim. Tunisia, Muslim. Maroko, Muslim. Aljazair, Muslim. Syam, gak usah ditanya. Palestina, Libanon, Yordania, Syria, Muslim. Perhatikan, setiap alumni madrasah Nabi menjejakkan kakinya di setiap tempat, Muslim. Sahabat, sebagian yang ikut. Konon ada yang disebut dengan Utsman, bukan Utsman bin Affan, Utsman bin Ma'dhun. Jadi delegasi Nabi SAW saat hijrah ke Habsyah. Memimpin kemudian 8 orang. Ditambah sebagian dari perempuan. Gelombang keduanya 80 orang. Nah saat itulah kemudian ada yang mengatakan terjadi ekspedisi sampai ke Laut Cina Selatan, mampir di Baros itu. Tapi tidak disebutkan siapa yang ikut itu. Tapi poin saya, satu orang ikut dari madrasah Nabi, cuman singgah di Baros, hasilnya Nusantara. Nusantara bukan Indonesia, lebih luas daripada Indonesia. Silahkan cek. Mindanao, Muslim. Thailand Selatan, Patani, Muslim. Brunei Darussalam, Muslim. Indonesia sekarang, Muslim. Cuman mampir, Muslim. Dan yang paling hebat, mereka mencapai masa keemasannya. Silahkan lihat. Bukankah mereka unggul di zamannya? Rempah-rempah didapatkan. Awas, sampai awal abad ke-15 ke-16 itu masih unggul. Sultan, sampai punya koin emas tersendiri. Punya koin emas, dan koin emasnya itu bukan koin emas biasa. Lafadznya kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada semuanya. Ada semuanya. Kumpul. Menyebar. Muslim. Luar biasa. Nah, yang paling hebat, setiap generasi mampir ke setiap tempat di Nusantara, ini tinggal kemudian menikah. Ya, disebut dengan kampung Arab. Kampung Arab, padahal orang-orang Islam pertama kali datang. Ya, begitu datang, apa yang dilakukan? Mereka bukan sekedar membawa Islam sebagai agama, tapi membawa pedoman dalam kehidupan yang tadi. Sehingga antum bisa lihat setiap orang Islam datang ke setiap tempat, pasti ada pedoman kehidupan yang dipraktikkan, maju akhirnya. Maju. Islam dulu diminta untuk dibawa ke Spanyol. Jadi yang minta bukan orang Islam datang, orang Spanyol datang. Menghadap kepada Musa bin Nusayr di wilayah Afrika. Minta bantuan dari kekejaman Raja Rodrik. Diutuslah Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad bawa pasukan 10.000 orang. Menyeberangi selat. Di selat itu kemudian sampai di sebuah bukit, dia berpidato. Ya, lihat kalimatnya. Di depan kalian ada syahadah, kematian. Di belakang ada syahadah juga. Kapalnya semua dibakar. Dibakar. Kalau di depan syahadahnya syahid. Kalau di belakang mati biasa. Kalau pengen pulang silakan berenang, meninggal juga. Pilih mana? Anda berjuang, membuka, membantu saudara kita di Spanyol, atau Anda kembali berenang, silakan. Maka semua dikuatkan. Lebih baik kami berjuang membantu saudara kami dibandingkan meninggal sia-sia menyeberang lautan. Maka diabadikanlah pidato berapi-api itu, semangat yang luar biasa. Sampai sekarang salat itu disebut dengan namanya salat Jabal Tariq. Orang lokal menyebutnya Gibraltar. Gibraltar, dari Jabal Tar, Jabal Tariq. Maka apa yang terjadi? Ketika ditaklukkan kemudian, dibantu, Allahu Akbar, terbuka. Diminta tinggal, orang Spanyol yang minta. Bukan orang Islam yang maksa. Dibuka kemudian, fatah, futuhat, dibuka. Dari sesuatu yang terbelakang jadi maju. Dibawa kemudian teknik-teknik kemajuan. Dibawa masalah industrinya, dibawa macam-macam ke sana. Sampai Andalusia jadi kiblat di Eropa. Dijadikan peradaban Islam. Yang paling hebat, orang-orang Eropa belajar ke sana. Orang Nasrani, Kristen belajar ke sana. Orang Yahudi belajar ke sana. Sampai terjadilah kemudian peristiwa yang sangat tidak menyenangkan itu. Perhatikan, orang Islamnya karena berada di puncak mulai lalai. Ditinggalkanlah pedoman hidup itu. Saling bersaing, ada yang saling mencela, saling ribut, saling urusan kursi dan macam-macam. Pedoman dilupakan. Kata Quran gak boleh menipu, sekarang menipu. Kata Quran jangan dusta, sekarang berdusta. Kata Quran jangan mencela, sekarang mencela. Kata Quran jangan berselisih, sekarang berselisih. Ribut, saling bersaing, ingin dalam puncak pimpinan. Apa yang terjadi? Ketika ini mulai ribut, yang belajar mulai membangun kekuatan. Maka bertemulah Raja Ferdinand dengan Ratu Isabella. Dikuatkan kemudian, membentuk satu kekuatan. Maka terjadilah Inkuisisi, Perjanjian Tordesillas tahun 1492. Maka dikuasailah kemudian itu, diambil kemudian karya-karyanya, diterapkan dalam kehidupan mereka. Maka saat Islam meninggalkan pedoman hidup, orang Islam maksudnya, meninggalkan pedoman hidup, maka pedoman ini dibawa di barat, dipraktekkan oleh mereka. Majulah mereka. Dan ini mundur. Sampai dunia dibagi kepada dua bagian. Ya, Paus Alexander yang ke-6 membagi dunia pada dua bagian. Spanyol diberikan barat, Portugis diberikan timur. Maka datanglah kemudian Portugis tahun 1511, pendahuluan tahun 1496, nyasar dulu ke India, balik lagi, meng-hire Ahmad bin Majid, navigator muslim yang tahu tentang pengetahuan tentang peta-peta dunia. Dibawa, dia nggak tahu kalau mau diarahkan ke arah ekspansi. Maka membawalah misi 3G, sekarang sudah 4G. Ya, dulu 3G. Gold, Glory, and Gospel. Tahun 1511 sampailah kemudian di Malaka. Lihat teman-teman sekalian, ketika Islam
ditebarkan oleh orang-orang Islam yang dibawa semua pedoman kebaikan sampai maju. Sampai saking hebatnya, ini saya tunjukkan ya. Orang dulu kalau baca Al-Quran, yang dibaca bukan cuma huruf dan bacaannya, tapi dibaca maknanya, sampai menemukan penemuan tingkat tinggi. Saya tanya pada antum nih, siapa yang menemukan pesawat terbang? Sudah, waktu kita sudah hampir habis nih. Kalau nggak tahu, katakan apa? Allahu a'lam. Baik. Orang sekarang mengatakan Wright bersaudara. Padahal prototipe pertamanya ditemukan bukan oleh Wright, tapi oleh Abbas bin Firnas yang lahir tahun 815 Masehi. Beliau ini cuma baca surat Al-Mulk, Pak. Ayat 19. Surah ke-67. Ayat 19. وَالطَّيْرَ صَافَّاتِ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنِ. Dan kalau engkau amati burung itu sering mengatuk-ngatukkan sayapnya. Katupkan, kepakan lagi. Ya, kepak, katup, kepak, katup. Tidak ada yang menahannya di udara kecuali Allah. Dibaca oleh beliau. Oh, kalau Allah nggak berkehendak, dia nggak bisa terbang. Maka saya pun bisa memodifikasi itu. Dibaca, dilihat, diamati. Bagaimana modifikasi sayap burung? Dibuat oleh beliau. Pasangkan sayap kanannya. Pasangkan di tangan kirinya. Dicoba, kepak. Terbang sedikit, kurang sempurna. Perbaiki lagi. Agak lebih bagus, kepak, kurang sempurna. Jatuh, perbaiki lagi. Setelah sudah semakin bagus, cari bukit yang lebih tinggi. Terbang. Masya Allah, terbang Pak. 20 meter. Betul, kemudian jatuh, meninggal. Ya. Tapi yang paling menarik, ketika berhasil menemukan itu, nanti setelah terjadi perjanjian Tordesillas, manuskrip dibawa ke Eropa, banyak dibawa ke Eropa, dibawa, ditemukanlah kemudian di masanya Wright bersaudara, dilihat, dikembangkan. Jadilah kemudian dimodifikasi jadi pesawat terbang di masanya. Tapi itu pun belum sempurna karena sayapnya masih ada crack, masih ada retakan. Kadang-kadang begitu terbang, meledak di udara. Siapa yang menyempurnakan? Allahu Akbar. Orang Islam lagi. Tapi berita baiknya bukan orang Arab, bukan orang Amerika, bukan orang Eropa. Orang pare-pare. Orang Indonesia. Ya, yang Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Dan siapakah Pak Habibie itu? Masya Allah, dari kecil dididik untuk dengan berpedoman. Lihat orang tua beliau. Saya punya kumpulan biografi beliau itu. Ketika saya perhatikan, ini kan mirip betul dengan orang tua Imam An-Nawawi ketika mendidik anaknya. Sampai karakternya sejak kecil hampir mirip-mirip. Imam An-Nawawi itu susah kemudian dibawa main. Kalau dibawa main dipaksa, bisa nangis. Begitu keluar bawa kitab. Pak Habibie kecil demikian, dipaksa susah. Begitu keluar, setelah diantar pulang. Berangkat, masuk, keluar lewat pintu depan, pulang lewat jendela kamarnya. Masuk lagi, belajar lagi. Mirip-mirip. Bahkan dalam kondisi ayahnya meninggal pun saat imamin sholat isya. Begitu sujud meninggal, beliau masuk gantikan. Nah perhatikan, orang baca surat Al-Mulk ketemu pesawat terbang. Antum baca Al-Mulk berkali-kali dapat apa? Siapa penemu atom? Oh. Antum belajar apa sebetulnya? Ya. Penemu atom sekarang disebut John Dalton. John Dalton penemu atom, Masya Allah. Padahal atom ditemukan, itu sebelum beliau lahir sudah ada. Sudah ada. Siapa yang menemukan? Namanya Jabir ibnu Hayyan, lahir tahun 810 Masehi. Bagaimana menemukannya? Membaca Quran. Quran surah Al-Hadid, surah ke-57. Begitu sampai ke ayat 25 sampai 26, Mu'anzalnal hadid, kami turunkan besi dari langit. Turunkan besi dari langit, dibawa besi. Dibawa ke rumahnya, laboratorium sederhananya. Dilihat oleh beliau, diturunkan sampai ketemu ke atomnya. Sampai ke titik atomnya, sampai dikenal dengan bapak kimia, Jabir ibnu Hayyan. Tahukah Anda sampai sekarang nomor atomnya atom dengan isotop yang paling stabil sesuai dengan nama suratnya. Silakan, atom itu kan besi, atom besi itu kan ferum. Rumusnya Fe, F besar, E kecil, Fe, ferum, F besar, E kecil. Nomor atomnya 26. Isotop paling stabil ada 4, 55, 56, 57, 58. Di antara yang 4-nya yang paling stabil 57. Silakan lihat 57 surah ke-57, surah besi. Nomor atom 26 ayat 25 sampai 26. Isyarat apa itu? Yang nemukan orang Islam. Tapi poinnya bukan karena Islamnya, dia baca Al-Qur'an bisa menghasilkan ini. Antum baca Al-Hadid dapat apa? Orang sudah sepeda dipretelin jadi besi itu kan, Masya Allah. Habis.